sing kubang dati Ya, tegal. kati kendah ulang babudo. Alhamdulillah sungguh rami urang malam ini. Yo sanang hati menjaliat hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama sekali yang sangat kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh anggota pengurus, seterusnya yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, alim ulama, cajak pandai, pundokan duang, niniak mama, urang sumando, pemuda, pemudi, remaja-remaji, anak-anak kita. Harapan kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang indah dan sejuk ini dalam rangka beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan mendapat ridho dari Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya kepada beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat tarawih qiyamul lail yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih Pak Pengurus sudah memberikan topik ceramah kita pada malam hari ini, yaitu amalan kebaikan, imbalan amalan kebaikan atau balasan amal kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam Quran apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Al-An'am ayat 160. Kemudian surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in sa'tum falaha. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Siapa yang mendatangkan satu kebaikan akan dikasih balasannya, ganjarannya 10 kali lipat. Dan siapa yang mendatangkan kejahatan, keburukan, akan dibalas oleh Allah setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun. Artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik di akhirnya. Kemudian di surat Al-Isra tadi, jika kamu berbuat baik adalah untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat kerusakan yang salah, itu juga adalah untuk dirimu sendiri. Bu, Pak, lain pernah apa mengutarakan isi hati Bapak waktu mudokan istri? Halo? Lihat dong Pak. Oh Pak, lihat doa Pak pernah mengungkapkan isi dia Pak kepada istri ya Pak. Lain dapat janji sampai gini, lain tak berubah sampai gini. Bu, lain tak berubah udah ibu sampai gini ke ibu.
Lai bayi tujuh sayang nu kai bu. Tak lambek lainnya. Ya. Pak kalau ditanya tak mau menjawab. Tapi pertanyaan ibu galak pak galak. Itu taraso pak. Apa yang bapak tanam di rumah tangga, insya Allah rumah tangga akan baik dan akan aman. Dia akan sayang istri dan anak keturunan, akan cinta kepada bapak-bapak. Yuk. Sebaliknya jika kita berbuat salah, berbuat jahat kepada istri dan anak, itu imbalannya baliknya kepada kita sendiri pak. Begitu juga ibu-ibu terhadap bapak-bapak, terhadap muda-muda suami kita durhaka kepada suami, rumah tangga akan hancur, akan bertengkar setiap hari sehingga terjadi perceraian. Tapi kalau ditanam kebaikan di sana, insya Allah, maka sewaktu kita melangkah dengan nawaitu yang ikhlas, yang tulus mencari ridha Allah, kita berbuat baik di jalan Allah di permukaan bumi ini akan diganti oleh Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan dinampakkan oleh Allah. Contoh, bacalik sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bapak-bapak ibu. Beliau itu dijamin masuk surga. Dia sangat dermawan. Malah ada seorang nenek di samping kota Mekah dan kota Madinah. Itu dia kelaparan, dia sulit hidupnya, dia bantu. Luar biasa. Utsman bin Affan juga seperti itu. Sehingga dia digelari dengan Dzul Nu'ain, atau disebut dengan dia memiliki dua cahaya, karena dia menikahi Ruqayyah dengan Ummu Kalsum, anak Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Utsman dia mau mengorbankan hartanya dan dermawan dia terhadap ajaran agama Islam, termasuk dia mau memberi sumur untuk kehidupan masyarakat. Ini kalau di Kuranji ke bu, ibu cari kata itu buat para banyak nama itu kalian ada tuh temon, kalian ada sampai kini masih karya bu. Ada sampai sekarang yang sudah minta temon dan minta air belum dapat sampai sekarang. Malah sudah disampaikan kepada PNPB, sudah dimasukkan surat, sampai sekarang ada juga yang masih belum dapat. Kalau ada orang PNPB temui saya nanti, saya akan bilang di mana tempat. Warga kita sekarang butuh air, buatkan dia sumur, carikan dia air, insya Allah. Jangan pilih kasih, tapi kadang-kala ada yang pilih kasih. Saya tidak sebutkan orangnya. Di suatu tempat dia rajin mengantarkan air, dia kasih temon segala macam. Di suatu tempat yang lain dia tidak mau. Ada apa ini? Apakah dia tidak terpilih jadi anggota dewan waktu itu? I don't know. Sungguh luar biasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang ada air, kasihlah tetangga-tetangganya yang tidak ada air. Sedangkan di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang mengasih air di padang pasir kepada anjing, dan anjing itu menjilat-jilat kepada tanah yang basah. Lalu dia kehausan, lalu seorang pemuda tadi menampak air, lalu dia kasih anjing tadi air. Diampuni dosanya, luar biasa. Dia dulukan minum air untuk anjing itu pak daripada dirinya sendiri. Awak tengka anjing, kucing so datang ke rumah mencokok sebentar. Dek parit dia lapar, dek awak awih, kok ado daging yang tercampak, kok tulang, kok tadi makan, kok lika dapet. Tiba orang rumah membawa sapu, nyompai dengan suang ambo ke kucing. Ya betul bu, ada kucing ke rumah, ada lebu aja makan. Suanda mau mencari kucing tu buang ado dan pungguan itu buang latakan lupa. Pada menurut
kebiasaan ajaran awak itu adalah peliharaan permainan-permainan Nabi. Aku kuciong. Sedangkan seorang pemuda itu anjing saja kehausan yang menjilat-jilat tanah basah dia kasih. Sungguh luar biasa. Jangan ragu Bapak-bapak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 boleh dibuka. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah pada jalan Allah, hartanya dia berikan di jalan Allah, dia berikan di jalan Allah, bagaikan sebuah biji tumbuhan dimasukkan ke dalam tanah. Setelah dimasukkan ke dalam tanah beberapa hari dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Dalam satu tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Dikali 7 sudah 700. 700 dikurangi 699. Satu dikurang berapa Bu? 700 dikurangi 1 berapa tinggalnya? 699 biji. Itu pahala untuk Ibu. Buka Quran Pak. Itu surat Al-Baqarah 261. Jadi Ustaz kena otak Pak. Ini Ustaz itu mengaji harus pakai sanad Pak. Jalep Pak. Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang terhormat, jangan ragu apalagi bulan puasa. Tadi anak awak Abu terasur ibu handphone tu. Abu waktu di pesantren itu nak boleh pakai handphone Pak. Kalau ingin menelepon orang tua, kecian ketua asrama. Ada ketua asrama itu melapor. Memang cari-cari, waduh kawan ambo nan hafizul Quran. Ada yang hafal 2 balik juz Quran. Ada yang hafal 15 juz Al-Quran. Ada yang 20 juz. Ada kemarin anak polisi dia bapak-bapak ibu 20 juz hafal Quran Pak. Alhamdulillah saya selamatkan. Sekarang sudah mau tamat. Saya tidak usah katakan di mana dia sekolah. Anak polisi Pak 20 juz Pak. HP kok Pak, waktu ambo berdiskusi dengan Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI, Pak Ustaz, ya Pak Wali, handphone kok Pak Ustaz lebih berbahaya daripada narkoba. Iya Pak, anak kini Pak tidak sembilan terakhir Pak. Wah. Alaman gigi bulat ibu karingi tangan kelau. Pulsa siapa beli? Siapa beli pulsa bapak-bapak ibu? Hah? Siapa lagi piti? Ubaya Pak. Kok nyo Quran nyo apa Pak? Nyo hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu 'utilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kok nyo hafal Ibu suaranya merdu. Mau dia anak tadi. Kerancang, siapa bangga tu Pak, anak ketek barulah berani tampil Pak. Sungguh luar biasa. Ambo pernah patang tu doktor mengajian dulu. Dia menggigil nanti Pak. Doktor tu Pak. Jadi sambung Pak mengecek di situ mimbar kok Pak. Udah Pak. Jangan cipu-cipu kau nak ahli juga jangan cipu-cipu. Jangan cipu-cipu. Inilah dikata Umar bin Abdul Aziz, man Abdullah bighairil ilmi kana yufsidu. Apa kata Umar Abdul Aziz? Orang yang melakukan ibadah atau dia beribadah tanpa ilmu pengetahuan, yufsidu, akan merusak. Apa yang dirusak? Yuslih, kemaslahatan yang baik-baik akan rusak. Ambo kalau nak dipanggil dari pengurus bapak-bapak ibu, ambo nak ketibur Pak. Gimana Pak? Jadi kalau dipanggil ambo, insya Allah ambo tibur. Apalagi ya cocok, insya Allah. Di tahun 2007, 2008 mulai Messi ibu. Nah, jadi ibu-ibu memang
bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat menggembirakan, pahala berlipat ganda. Ya Pak pengurus sana nanti pitih banyak masuk. Ya Bu, barain Pak Wajib malam Pak. Aduh 5 balita. Lain alhamdulillah. Aduh 29. Banyak tuh dari 5 balik 29. Luar biasa. Tapi di bulan Carai, maka sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, siapkan materi, duit, uang, berinfak banyak-banyak, sehatkan badan, sehatkan rohani, jasmani kita, insya Allah Pak. Itu mangkuk kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zalika syahru yaqfulun nas bainar rajab wa bainar rajab wa Ramadan. Banyak manusia itu yang lalai antara bulan Rajab dengan Ramadan, itu di bulan Sya'ban. Ciku hari apa sobat? Rabu Kamis. Rabu. Aku yakin itu nanti kupas bapak-bapak ibu. Tapi kalau orang isbat itu salah atau benar, dia tetap mendapat pahala karena rujukannya ada. Sebab pemerintah itu melihat dengan ra'yu, dengan mata kepala, dengan mempertimbangkan lokal. Tapi kalau Muhammadiyah itu sistem global, maka di Alaska itu dekat dengan dunia barat, dengan bagian barat, maka bulan itu dengan bentuk bulan muda, walaupun dia 0,5 derajat itu sudah boleh puasa. Tapi kini bulan tinggi Pak. Jadi Pak Beko tanggal 3 Wiswa, insya Allah itulah separuh tuh Pak. Karena ada gerhana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang terhormat, itu tidak kita persoalan. Makanya beramal ibadah, ibu-ibu, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa balasannya? Yang pertama di dunia, siapa yang berbuat baik di atas dunia karena ikhlas karena Allah, penuh dengan iman, hidupnya akan berkah. Berkah Pak, barakat pesawat. Coba tanya ke ibu, siap ibu buku, siap minum air, sejuk tak? Lega tak rasanya bu? Le bisa kalau makan banyak-banyak? Tak, itu berkah nikmatnya Ramadan Pak. Tadi jam 2 jam 3 rasa kedisan kuang satu. Nikmat Pak. Ambo 3 bulan kemarin, yaitu mendapat penyakit mah. Termasuk orang puasa Pak. Berartinya sebulan orang tak puasa. Tapi sampai hari mau puasa, alhamdulillah sampai kini mah nak makan buah. Ini memang saum kasuha, puasa itu adalah menyehatkan. Tak ada sakit lagi Pak. Percayalah. Kalau masalah mati pengajian, lo jemaah petang hari Senin, Selasa orang kata tarawih, Seninnya meninggal Pak. Jadi salah orang puasa. Nak mati, kau tetap aja Pak. Enak. Jadi makanya berkah hidup akan kelihatan, akan dibalas oleh Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dikasih 700 kebaikan dan pahala sesuai dengan kata Allah yang dikehendaki. Dan Allah itu maha luas, rezekinya maha luas, dan dia maha teliti, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan ragu sedikit pun. Itu di dunia pun sudah diganti oleh Allah kehidupan yang thayyibah, yang baik. Makanya Bapak Ibu tujuan awak ibu aku berbuat baik Pak. Pada orang sakit hati Jawa ini jodengki segala macam itu tidak perlu iron Pak. Percayalah Pak, Allah akan membalas. Tapi kalau orang berbuat kejahatan, jangankan di akhirat, di dunia pun juga didampakkan oleh Allah. Ibu panutup pembohong, cipulah jelek, tidak akan bisa selamat. Namun suatu walaupun dibungkui, ketahuan aja Pak, yang kebabawan jauh, ya Pak. Walaupun dibungkui dengan rapi Pak tak bisa. Ini si ibu main Bu. Ibu kalau punya ijazah Bu, kalau asli kecil asli, kalau palsu jadi kecil asli. Orang kini kan banyak balik-balikan patah Pak. Nyong dah elok, pura-pura elok, munafik. Anda nan palsu kecilnya asli. Itu penutup mah. Anda itu akan dinampakkan oleh Allah.
Jangan main-main. Allah akan membalas. Man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha, kata Allah. Siapa yang mendatangkan kejahatan, keburukan, akan dikasih oleh Allah balasannya setimpal dengan apa yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun. Baiklah kata Allah dalam Quran. Akin tidak dipercaya di Quran, Pak. Kau bapak ibu kau punya handphone, gunakanlah untuk hello. Telepon, gunakanlah telepon suami wa. Assalamualaikum. Salam. Mau udah ini udah. Yang telepon udah lain. Iya bu. Doa itu loh Pak. Yang di bagian istiwa menelepon udah lain. Kenapa pelakor? Apa nama itu? Pelakor. Bagi channel tadi HP ku merusak. Tapi kalau digunakan untuk elok, insya Allah. Coba lihat kini bapak-bapak ibu. Kenapa bencana itu terjadi? Di dalam Quran bima kasabat aydin nas, itu kena ulah manusia. Kemudian dalam surat yang lain itu dikatakan karena manusia itu sudah banyak berbuat zalim. Karena pemimpin itu sudah banyak juga berbuat zalim, dan para tokoh masyarakat sudah banyak membiarkan warganya, masyarakatnya untuk berbuat yang jahat, yang buruk. Maka datanglah seperti itu. Jadi di dunia saja dibalas oleh Allah. Bagaimana di akhirat nanti? Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Luar biasa. Orang yang beriman yang mau beramal saleh itu dikasih oleh Allah nanti surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Luar biasa. Itu kalau orang melakukan amal kebaikan. Membuang duri di jalan Pak, itu semua pasti sedekah. Pulang mau ikut ceramah, aku kan jonda. Lihat mau apa-apa ibu mantap, aku pulang sama-sama. Lihat mau apa? Lihat mau? Itu misal kau ndak, coba ustaz luar datang ke situ. Wih, datang Bung Romi itu minta foto lah tuh. Enggak? Pokoknya aku jarang mau foto-foto diminta oleh warga. Kecuali kalau mau pailu ke luar daerah, datang aku ke Jambi kan, apa ya waktu foto-foto diarsipkan tuh. Sungguh luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan kita dalam hidup itu adalah beramal yang soleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Maka kalau orang mau mendapatkan balasan yang baik dari Allah, buatlah yang baik-baik sekarang, insya Allah. Jangan buru-buru oleh Pak ini Pak, pakai nama tadi narkoba, penzinaan, mencuri, mencilok, mal yang anda sehingga dia tergilu-gilu orang juga apa bu? Mencilok apa orang? Gimana bu? Tertangkap tu lah berapa bulan di penjara. Sampai gini kabar kedua ada Pak. Bayang tu Pak, handphone Pak, kadang-kadang ada lo apa gari di setepa di masjid hilang Pak. Kalau nak balik dia pun dipiralkan di koran. Alhamdulillah balik. Jadi Pak Ustaz awak yang tinggal di masjid hati-hati jual pe. Anda nak kena ganti dia pengurus lah. Anda tu lagi dapat dia pengurus nak pemberang mesti. Risiko ini lo. Anda. Jadi mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan puasa ini, sungguh luar biasa berlipat-lipat ganda dan diterima hendaknya amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah akan dibalas oleh Allah hendaknya. Itu harapan kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.